10 perangkap finansial kelas menengah yang gak dilakuin oleh orang kaya. Banyak teman-teman yang mungkin nonton channel ini sedang berusaha punya finansial yang stabil dan ngerasa udah bener nih ngelakuin beberapa hal buat keuangannya. Tapi nyatanya ada beberapa hal yang menurut kita bener tapi malah justru dihindari oleh orang kaya. Masyarakat kita itu terbentuk menjadi dua. Yang pertama adalah kelas menengah yang mana sedang berusaha menuju kekayaannya, yang lagi ngerintis untuk punya keuangan yang stabil dan gak perlu lagi mikirin uang di masa depan. Nah, kelompok yang kedua ini adalah orang-orang kaya yang berusaha mempertahankan kekayaannya. Nah, keduanya ini pakai cara yang berbeda-beda buat keuangannya. Nah, dari sinilah perangkap itu muncul, di mana orang kaya itu berusaha nggak terjebak oleh perangkap itu. Tapi justru kelompok menengah inilah yang malah terjebak dan nggak tahu kalau ini sebenarnya adalah jebakan finansial. Nah, apa aja sih 10 jebakan finansial yang dihindari oleh orang kaya tapi malah dilakuin sama kelompok menengah dan justru bikin mereka susah kaya? Yang pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Siapa nih yang suka banget ketika terima gaji, lo tuh jadi seneng banget upgrade gaya hidup baru? Ada nggak? Habis dapat bonusan, langsung upgrade iPhone, langsung beli baju, langsung beli sepatu. Gimana? Ada nggak? Nah, hal ini adalah salah satu momok mindset yang sering keliru, dan kelirunya tuh manusiawi banget. Dapat bonus banyak, ngerasa punya uang, langsung beli ini itu. Habit buruk ini justru bikin pengeluaran kita secara nggak sadar jadi tambah. Bahkan kadang bisa melebihi pendapatan kita dan bikin kita makin sulit buat nabung dan investasi. Nah, justru orang kaya yang beneran dari nol ya, mereka tuh tahu bahwa mereka harus hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Gak jarang mereka malah lebih mentingin uang yang mereka dapat buat diputerin lagi nih, biar jadi uang yang lebih banyak lagi. Entah itu bikin usaha, upgrade skill, atau yang terpenting adalah gimana caranya uang yang mereka punya dijadiin uang yang lebih besar lagi. Makanya orang yang dikit-dikit ngerasa punya uang langsung belanja, itu nggak akan pernah bisa punya modal buat jadi kaya di masa depan, karena kegiatan hambur-hamburan uang dan konsumtif yang nggak perlu. Yang kedua, nggak pandai mengelola hutang. Nggak ada yang salah sama hutang, karena itu udah kayak pisau bermata dua. Ada sisi baik kalau kita bisa memanfaatkan utang buat bikin suatu bisnis, atau buat muterin uang misalnya, untuk usaha kita makin gede. Dan dengan itu kita bisa dapetin uang yang lebih gede lagi dari itu. Tapi di sisi lain, kalau utang nggak bisa kita kelola dengan baik, justru malah bikin kita rugi dan malah bikin kita terpuruk. Apalagi kalau utangnya itu ada bunganya kartu kredit gitu, paylater, pinjol, dan lain-lainnya. Dan barang yang kita beli itu sebenarnya mahal banget dan nggak terjangkau buat keuangan kita. Nah, kelompok kaya ini biasanya ngerti dan udah paham gimana caranya mereka ngelola utang. Mereka tahu mana utang yang baik, mana yang enggak. Meskipun harus ngutang, mereka pun jadiin utang tersebut sebagai keputusan produktif buat nambah income mereka. Selain itu juga, mereka tahu berapa banyak harus utang, apakah kita sanggup buat bayar utang itu, dan apakah aman buat keuangan pribadi mereka. Sedangkan kelompok menengah masih susah nih, bedain mana utang yang baik dan enggak. Kebanyakan dari mereka justru tergesa-gesa ambil keputusan, bahkan kadang keputusannya itu enggak mendasar. Misal bela-belain upgrade handphone, tapi sebenarnya handphonenya masih berfungsi dengan baik, dan masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang gak sadar mereka lakukan. Ketiga, pemikiran jangka pendek. Kripto, saham, investasi di berbagai instrumen zaman sekarang itu banyak banget macamnya. Dan di era kemajuan teknologi yang begitu cepat ini, kita masih sering tergesa-gesa ambil keputusan, ngikutin FOMO. Orang-orang investasi di sini mereka ikut-ikutan. Padahal kita tuh belum belajar banyak tentang instrumen yang akan kita investasikan. Belum juga menguji tuntas apakah investasi itu baik buat kita. Dan ya udah, namanya juga FOMO kan, langsung ngambil keputusan ikut orang-orang. Dan karena nggak belajar sebelumnya, kalau boncos ya rasain sendiri gitu. Memastikan bahwa investasi yang kita lakuin itu benar untuk jangka pendek keuangan kita itu penting banget. Jangan sampai karena FOMO atau ikut-ikutan yang lain kita memaksakan diri buat dapetin keuntungan cepet, tapi pada akhirnya malah beresiko buat keuangan kita. Yang keempat, gak berinvestasi buat diri sendiri. Di era serba canggih dan cepat, apalagi adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini bikin kita lebih sering ketinggalan tentang beberapa skill yang harusnya kita kuasai. Nah, berinvestasi buat diri sendiri itu udah jadi kebutuhan di era sekarang. Buat tetap bisa ngikutin kebutuhan pekerjaan yang ada, juga ngikutin perubahan zaman.
Nah, selain pendidikan formal kayak sekolah, kuliah, dan lain-lainnya, kita perlu banget ikutan seminar, ikutan kursus, ikutan komunitas yang bisa menambah skill dan menambah value kita as a personal. Selain itu, dari lingkungan yang baik yang kita ciptakan buat cari skill, kita jadi punya relasi atau jaringan buat nambah peluang kita untuk mendapatkan income yang lain. Karena dengan menambahnya skill dan value yang kita miliki, kita tuh juga punya peluang buat menaikkan penghasilan kita. Investasi terbaik yang pertama kali yang bisa kita lakuin adalah investasi buat diri kita sendiri. Yang kelima, nggak berani ambil resiko. Orang-orang kaya yang udah berhasil sekarang yang bisa kita lihat di berbagai sosial media, itu nggak lepas dari kegagalan dan nggak lepas dari keputusan-keputusan penuh resiko yang mereka ambil untuk dirinya sendiri, sehingga merubah mereka jadi orang kaya. Nah, dari sekian jerih payah yang mereka lakukan, ada satu titik di mana keputusan penuh resikonya itu berhasil dan bikin mereka sukses sampai sekarang. Artinya apa? Sebenarnya nggak ada sukses yang instan. Mereka pasti berkali-kali dihadapkan dengan beberapa keputusan beresiko yang kalau mereka nggak ambil karena takut, ya mereka nggak bisa sekaya itu sekarang. Dan kalau mereka nggak pintar membaca situasi, peluang, kerugian, keuntungan, dan berani mengambil keputusan beresiko, ya mereka nggak akan jadi orang yang berhasil sampai sekarang. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa kemampuan mengambil keputusan yang terukur, yang baik, yang jeli, dan konsisten secara terus-menerus bikin kita jadi dewasa dan punya peluang memiliki keuangan yang baik. Jadi contohnya misal memikirkan dengan betul-betul buat beli barang, apakah butuh beli barang tersebut dengan harga yang tinggi, itu benar-benar harus kita pikirkan. Karena kalau kita konsisten mentingin hal ini tuh akan jadi langkah yang baik banget buat ngembangin keuangan kita. Yang keenam, menyepelekan literasi keuangan. Ini tuh yang gue sayangin banget, kenapa di sekolah itu nggak pernah diajarin literasi tentang keuangan secara proper, secara baik gitu. Di Indonesia aja, orang yang melek tentang literasi keuangan menurut OJK, angkanya cuma 49,68%. Yang mana ini berarti separuh dari penduduk kita itu buta akan hal ini. Bisa jadi kebanyakan dari kita memutuskan keputusan keuangan itu cuma dari emosi atau perasaan kita. Padahal nih, literasi keuangan itu juga baliknya ke diri kita sendiri. Dengan membaca, mencari tahu tentang keuangan seperti yang kalian lakukan dengan melihat video ini, kita tuh jadi lebih aware dan gak asal-asalan buat mutusin sesuatu, terutama uang. Karena kita tuh manusia, kedepannya nggak tahu bakal terjadi apa-apa di diri kita. Entah kita sakit, entah keluarga yang sakit, kita tuh jadi punya backup plan buat menjaga diri kita dari kekurangan gitu. Nah, kelompok orang kaya ini mereka tuh udah malah mencegah hal buruk itu dari awal. Jadi makanya mereka sampai investasi, nabung, bikin usaha, muterin uang. Mereka tuh juga mikirin kalau misal ada apa-apa di kehidupan mereka, mereka jadi bisa lebih aman hidupnya. Yang ketujuh, hanya fokus pada gaji. Gaji itu cuma salah satu aspek kecil dari keuangan kita. Masih ada banyak hal lain seperti investasi, tabungan, seperti strategi untuk meningkatkan kekayaan. Nah, kalau kita bisa manfaatin gaji yang kita punya buat selain memenuhi kebutuhan, tapi juga buat tools mendukung buat meningkatkan keuangan, misal investasi, bikin usaha, itu tuh bisa bikin kita punya peluang besar buat jadi lebih kaya. Yang kedelapan, pola pikir mutlak atau fixed mindset. Kebanyakan dari kita sering banget nih punya pikiran bahwa kalau kita nggak bisa punya sesuatu, ya udah gitu. Pemikiran salah kayak gini bikin kita jadi nggak bisa berkembang. Bukannya kita lanjut berusaha, malah kita down dan nyerah, menerima keadaan. Padahal kegagalan itu normal. Susah itu keadaan yang bisa diubah tergantung diri kita. Coba ingat bahwa dalam hidup kita tuh cuma butuh sekali aja buat sukses. Jadi kalau gagalnya berkali-kali, ya wajar dong. Orang sukses cuma butuh sekali doang. Makanya di sini kita butuh growth mindset, di mana kita terus-menerus secara konsisten mencari solusi atas apa yang sedang kita hadapi, terutama keuangan. Penghasilan yang kurang berarti ada yang perlu kita ubah dalam diri kita. Nambah skill misalnya, nambah wadah rezeki misalnya. Karena pada akhirnya mau gak mau ya kita sendiri yang bisa bikin diri kita jadi orang kaya. Gak ada orang yang tiba-tiba ngasih duit segepok di depan mata kita. Yang ada ya kita harus jemput bola itu sendiri. Yang kesembilan, kurang dalam mengendalikan pengeluaran. Setiap manusia itu harus bisa hidup sesuai dengan kemampuannya, sesuai apa yang mampu dia hasilkan dalam hidupnya.
Gaji 5 juta tapi gaya hidupnya 10 juta juga nggak akan bikin kita kaya. Rasa kurang puas akan selalu ada dalam diri manusia. Emang bakal susah banget sih buat nahan godaan buat gak beli barang-barang baru, kendaraan baru, atau keinginan-keinginan lainnya. Kita perlu sadar dan mulai mengendalikan pengeluaran berdasarkan kemauan kita ini. Dan mulai mempersiapkan tujuan utama kita, yaitu meraih keberhasilan jangka panjang untuk financial freedom. Banyak orang nih yang ngerasa setelah bisa dapetin uang lebih, gaji nambah, mereka tuh akan menaikkan standar hidup mereka. Makanya akhirnya nggak punya tabungan. Nah, memanipulasi pikiran ketika kita dapat uang lebih dan masih berpikir kita tuh gajinya ya tetap sama aja kayak biasanya, itu emang absurd. Tapi dengan cara ini kita bisa mencegah keinginan kita untuk menaikkan standar hidup yang harusnya dengan kenaikan gaji tersebut kita tuh malah bisa spend dan menabung uang yang lebih banyak lagi. Yang ke-10, meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan uang. Untuk bisa ngumpulin banyak uang, kita harus punya sesuatu, harus punya value untuk melebarkan kesempatan kita buat dapetin lebih banyak uang. Selain belajar finansial dan mengatur keuangan itu penting, belajar skill yang kita punya, yang kita kuasai sekarang itu juga penting untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Mengikuti kelas, mengikuti kursus, dan belajar otodidak juga nggak masalah buat bikin skill kita berkembang. Zaman sekarang tuh kita bisa belajar dari mana aja. Dengan punya skill dan jago di bidang kita bakal punya banyak kesempatan untuk menghasilkan uang yang lebih. Dan dari situlah kita bisa memulai untuk mengumpulkan dan berinvestasi dari hasil keringat kita. Nah, itu tadi adalah 10 perangkat finansial yang gak dilakuin kelompok kaya tapi dilakuin kelas menengah. Sekian gua Jody. Kalau lo suka pembahasan di channel Uang Kertas ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen biar lo gak ketinggalan video-video baru selanjutnya. Sekian gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.